Saya percaya di tahun ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan buat kita semua. Ketika saya berdoa, Tuhan mengingatkan di tahun ini akan menjadi tahun kebangkitan. Kalau saudara mengalami kekalahan di dalam kehidupanmu, bahkan mungkin kalau saudara mengalami kematian di tahun 2013, sepertinya apa yang kau kerjakan nggak ada hasilnya, bahkan sepertinya mati. Saya berdoa tahun 2014 akan menjadi tahun kebangkitan dalam kehidupan saudara. Dan kita memulai di tahun yang baru ini, mari kita memulai starting right. Kita memulai dengan benar. Kita beribadah di tanggal 5. Biasanya kalau angka 5 di dalam bahasa Ibrani itu adalah katanya hurufnya disebut bunyinya he. Artinya angka 5 itu adalah nafas Allah dihembuskan. Ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Ketika Tuhan di hari Pentakosta menghembuskan nafasnya, 3.000 orang diselamatkan. Saya berdoa kita memulai tahun yang baru ini, minggu ini kita menerima pengurapan dari Roh Kudus, sehingga hidupmu akan menjadi kehidupan yang berkemenangan dan hidup yang dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita membuka di dalam Kejadian, karena ini adalah permulaan tahun. Mari kita mulai dari kitab yang pertama. Kejadian berbicara permulaan dari segala sesuatu. Ini kitab yang sangat penting. Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Akan ada 3 poin hari ini ya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 3 kata pertama di dalam Alkitab, pada mulanya Allah. Angka 3 adalah angka kealahan. Allah kita Allah Tritunggal. 3 kata yang pertama di dalam kitab bahasa Indonesia, pada mulanya Allah. Sebelum ada segala sesuatu sudah ada Allah. Dan Allah kita hidup di dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi. Pastikan teman-teman, kalau kita memulai di tahun 2014 ini, yang belum punya DC, mulailah hidup di dalam DC. Karena kita perlu hidup di dalam komunitas seperti Allah kita hidup di dalam komunitas. Pada mulanya Allah, coba lihat kanan kirinya, mukanya udah hidup di dalam DC belum? Tanya, kamu DC mana? Ya. Jangan sampai kita tidak hidup di dalam komunitas, karena Allah kita hidup di dalam sebuah dynamic community. Mereka hidup di dalam sebuah komunitas yang sangat menggairahkan. Mereka saling mengasihi. Sebelum ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah. Mereka nggak pernah bosan. Berapa banyak saudara bosan dengan hidup saudara? Engkau bosan karena nggak bisa keluar negeri. Bahkan kau mungkin sudah jalan-jalan ke berbagai bangsa, tetap pulang rasanya bosan. Bosan kerja, pengennya liburan terus. Saudara, Allah kita nggak pernah bosan. Sebelum ada langit dan bumi sudah ada Allah, dan mereka tidak pernah bosan. Kalau kita hidup di dalam sebuah dynamic community dan kita menjadi bosan, ada sesuatu yang salah yang kita kerjakan. Karena Allah kita pada mulanya Allah, mereka tidak pernah bosan. Mari di tahun ini saudara, mulailah segala sesuatu dengan Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Saudara, mari lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Ini firman Tuhan di awal tahun yang lalu yang disampaikan oleh Kaseno. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tuhan telah menentukan musim di dalam kehidupan saudara. Tuhan telah menentukan batas-batas kediaman di dalam kehidupan saudara. Engkau sudah ditentukan Tuhan ada di tempat ini. Jangan suka mikir, aduh kayaknya saya kurang cocok di tempat ini, pengen pindah terus. Coba lihat, ada wajah sering pengen pindah gak saudara?
Saudara, kita harus percaya kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sudah menentukan musim-musim di dalam kehidupan saudara. Tidak ada pernah rencana Tuhan yang kebetulan di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau supaya saudara mencari Tuhan. Karena sebelum ada segala sesuatu, yang ada hanya Tuhan. Tuhan mau saudara mencari Dia, supaya saudara menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tuhan tidak jauh dari saudara. Ada beberapa banyak saudara yang hari ini kau datang ke tempat ini. Mungkin kau sudah sering datang ke gereja, mungkin kau sudah sering datang ke DC, tetapi ada banyak dari saudara engkau merasa Tuhan jauh. Engkau tidak menjamah Tuhan, engkau tidak menemukan Dia. Dengan baik-baik saudara, kalau engkau menjamah Yesus, kalau engkau menemukan Yesus, hidupmu pasti mengalami perubahan yang luar biasa. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan mengalami sukacita, kuasa, kasih, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan mau supaya saudara mencari Dia, agar saudara dapat menjamah dan menemukan Dia. Dia tidak jauh dari saudara. Dia ada di dekat saudara. Tuhan mau saudara mencari Dia. Saudara, seorang raja di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, seorang raja Yosafat. Satu kali Bani Amon dan Bani Moab datang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Yunim. 2 Tawarik 20 ayat pertama sampai yang keempat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir, dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Saudara, berapa banyak engkau memasuki tahun 2014 engkau menjadi takut? Apa yang Yosafat lakukan? Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, salah satu langkah yang kita bisa lakukan untuk mencari Tuhan adalah ambillah puasa. Saya membuat resolusi di dalam kehidupan saya, dan saya berdoa minta anugerah dari Tuhan, karena nggak gampang untuk berpuasa, saudara. Kita perlu anugerah dari Tuhan, kita perlu kasih karunia dari Tuhan. Saya mengambil keputusan di dalam resolusi saya, setiap bulan saya mengambil puasa 10 hari, dan di bulan Januari saya mengambil puasa 21 hari untuk mencari Tuhan. Saya tahu saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya butuh anugerah dari Tuhan. Saya butuh kuasa, saya butuh kasih, saya butuh kebenaran yang diwahyukan di dalam kehidupan saya. Saya butuh pimpinan Tuhan. Mari saudara, ambillah keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat, dia mengambil keputusan di tengah ketakutannya. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika tadi malam saya berkata kepada istri saya begitu takut, saudara. Tiba-tiba saya seperti diserang roh ketakutan. Saya berkata, tolong doakan saya. Dan istri saya berkata, ambilkan gitar. Dan saya mulai berdoa, saya mulai menyembah Tuhan. Dan saya mulai mencari Tuhan. Saya mengalami ada kasih karunia, saudara. Di tengah ketakutan, saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai berdoa. Dan Tuhan memberikan anugerah. Saya berkata, saya belum pernah gentar seperti malam kemarin. Saya sudah memberitakan firman, sudah khotbah banyak kali, saudara. Tapi saya merasa gemetar, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Saya butuh kekuatan dari Tuhan. Sepertinya ini message yang sudah saya dapatkan sekitar 2 bulan yang lalu ketika sebelum untuk awal tahun ini. Tapi untuk menyampaikan pesan ini sepertinya saya begitu gentar, saya begitu takut. Tetapi ketika saya berdoa, saya berkata, Tuhan, urapi saya, Tuhan. Urapi saya dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Ketika Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, kita menjadi berani. Saudara, carilah Tuhan. Ambillah puasa. Kalau saudara menjalani kehidupan kekristenanmu dari tahun ke tahun tanpa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, mulailah mencari Tuhan. Saya mau melayani Tuhan di tahun ini dengan kuasa Tuhan yang lebih besar dari tahun sebelumnya.
Saya mau memberitakan firman Tuhan jauh lebih berani di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Saya membutuhkan Yesus. Saya membutuhkan Yesus lebih dari apapun. Karena pada mulanya Allah, sebelum ada segala sesuatu, yang kau butuhkan bukan teknologi yang lebih canggih, saudara. Yang kau butuhkan bukan uang yang lebih banyak. Yang kau butuhkan bukan banyak ahli yang menasehati saudara. Yang saudara butuhkan dalam hidup saudara adalah Allah. Engkau tidak akan bisa dipuaskan oleh apapun. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa memuaskan hidup saudara. Kalau engkau punya Allah, engkau punya semuanya. Karena langit dan bumi punyanya. Dunia ini dan segala isinya Tuhan yang punya. Kalau saudara nggak punya Tuhan, saudara nggak punya apa-apa. Saudara boleh punya 10 handphone. Saudara boleh punya banyak iPad model terbaru saudara. Tapi ketika saudara mati, saudara nggak bawa apa-apa. Tapi kalau saudara punya Allah, saudara akan seperti Habel. Sekalipun dia mati, tetapi dia masih bisa berbicara. Pernah lihat orang mati berbicara, saudara? Tetapi di Alkitab menulis, Habel dia berbicara sekalipun dia mati. Kenapa? Karena dia punya Yesus. Karena dia beriman kepada Yesus. Dia percaya kepada Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Bereshet bara Elohim et hashamayim ve'et ha'ar. Ada 2 kata et di situ, saudara. Terjemahan Indonesianya kurang tepat. Terjemahan bahasa Ibrani-nya adalah yang tepatnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit awal dan kesudahannya, karena ada 2 kata et. Et di sini ada huruf alef dan taf. Huruf A dan Z di dalam bahasa Indonesia, huruf alef dan taf itu awal dan akhir di dalam bahasa Ibrani. Pada mulanya Allah menciptakan langit awal dan kesudahannya, dan Tuhan menciptakan bumi awal dan kesudahannya, saudara. Di dalam satu ayat yang pertama sebetulnya sudah selesai rencana penciptaan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit awal dan kesudahannya. Ketika Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan para malaikat, saudara. Termasuk Lucifer, termasuk iblis di dalamnya. Dan ketika iblis mendengar rencana Tuhan, karena dia ada di dekat kerub, saudara. Dia dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau engkau dekat dengan pemimpin saudara, engkau pasti tahu rencana pemimpin saudara. Sekalipun dia ngomong pelan-pelan, engkau pasti bisa nguping sedikit-sedikit pembicaraannya, saudara. Demikian juga iblis. Dia dekat sekali dengan Tuhan. Ketika Tuhan sedang berdiskusi, Tuhan berkata, aku akan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Iblis tidak suka. Dia musuh manusia. Makanya di ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Di dalam bahasa Indonesianya tidak tepat terjemahan kata belum, saudara, karena bahasa Ibrani dari kata belum itu adalah hayeta. Terjemahan yang tepat adalah bumi menjadi hancur baur, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, saudara. Kenapa? Karena iblis dibuang ke bumi. Ketika dia memberontak, dia dibuang ke bumi. Saudara pernah lihat Yesus berkata, lihat aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Saudara pernah lihat benda yang disambar oleh kilat? Kalau kilat menyambar televisi, televisinya jadi gosong. Segala sesuatu yang disambar oleh kilat itu akan menjadi hitam dan gosong. Iblis memberontak ketika dia mendengar rencana Allah, dia nggak suka. Saudara, iblis nggak suka sama saudara. Tapi Tuhan mengasihi saudara. Dan dia dibuang ke bumi. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Berapa banyak kalau hidup saudara hari ini kayak bumi, kondisi bumi. Coba lihat kondisi bumi. Kosong,
Berapa banyak hidup saudara kosong? Sepertinya nggak ada artinya. Bikin resolusi, enggak lah. Saya udah bikin bertahun-tahun, nggak ada yang terkabul, nggak ada yang terjadi, ngapain? Saudara punya banyak uang, tetapi saudara merasa hidupmu kosong. Bahkan engkau merasa tahun 2014 gelap gulita. Yang engkau yang berbisnis sepertinya nggak ada kepastian. Kayaknya gelap di depan saudara. Ingat saudara, apa yang Tuhan katakan? Ada pribadi kedua dari Allah, namanya Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam bahasa aslinya Roh Allah mengerami bumi biar tidak hancur. Saudara, kalau engkau bisa ada seperti hari ini karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Kalau nggak ada Roh Kudus, hidup kita akan hancur, saudara. Saya sudah melayani hari-hari ini orang yang hidupnya hancur, saudara. Orang yang jatuh, dia begitu terikat di dalam percabulan. Dia berkata, Kak, saya ini sampai satu taraf gini, bebal, Kak. Dia bilang dirinya bebal, saudara. Kak, tolong saya, Kak, dia berkata. Kalau saya lihat perempuan, Kak, saya tahu mana perempuan yang bisa dipakai, mana perempuan yang nggak bisa dipakai. Saudara, dia jatuh bangun di dalam dosa percabulan yang begitu luar biasa. Dia berkata, Kak, gimana saya bisa bebas? Tiap hari saya BBM, dia tanya, dia ada di mana? Kamu ada di mana? Lagi ngapain? Udah saat teduh belum hari ini? Saudara, hidup dia nggak hancur karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia ingat pribadi Roh Kudus yang sedang menjaga dia. Saudara, hidup kita dijaga oleh Roh Kudus. Jangan saudara berkata, Tuhan nggak ada. Tuhan nggak jauh dari saudara. Masalahnya kita seringkali nggak bisa merasakan dia ada. Saudara, carilah Tuhan di tahun yang baru. Mulailah mencari Tuhan dengan berpuasa. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Di tengah kegelapan yang paling gelap sekalipun, dengar baik-baik saudara, Roh Kudus sedang menjaga kehidupan saudara. Roh Allah melayang di atas permukaan. Saya sudah baca ayat ini berulang kali saudara. Tetapi ketika saya duduk beberapa minggu yang lalu, ketika saya sedang mendengarkan khotbah, tiba-tiba Roh Kudus memberi pengertian di dalam hati saya. Henry, di tengah persoalan apapun di dalam hidupmu, Roh Kudus sedang mengerami. Roh Kudus sedang menjaga kehidupan saudara. Makanya ketika saudara percaya kepada Yesus, di dalam hatimu dimateraikan Roh Kudus. Roh Kudus ada di hati saudara. Roh Kudus menjaga hidup saudara agar saudara tidak hancur saudara. Iblis mau membunuh saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. 3M saudara. Tapi kita dikasih 4M di bawah. Menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Iblis 3M. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hal apa yang iblis curi dari hidup saudara? Damai sejahtera yang pertama. Ketika saudara hidup di dalam dosa, tidak ada damai sejahtera. Dan dia mulai mencuri damai sejahtera. Dan dia mulai intimidasi saudara. Kamu gak layak. Ngapain kamu ke gereja toh hidupmu gak berubah? Ngapain kamu ikut DC toh hidupmu juga gak berubah? Itu adalah tipuan iblis saudara. Karena dia mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang. Makanya lihat ayat yang ketiga saudara. Berfirmanlah Allah. Ini adalah pribadi Allah yang ketiga, yaitu Yesus, firman Allah. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, karena Allah adalah terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Aku datang agar engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Yesus datang ke dunia ini agar saudara memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Saudara udah mengalami segala kelimpahan belum saudara? Itulah potensi maksimal di dalam hidup saudara. Tetapi dengar baik-baik, iblis nggak akan suka engkau memiliki segala kelimpahan. Karena kerjaan dia adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Engkau hanya bisa menang kalau saudara mencari Allah. Kita tidak akan bisa mengalahkan roh jahat kalau nggak punya Allah. Tapi kalau saudara punya Allah,
Tuhan berkata, semoga damai sejahtera Allah segera menghancurkan iblis di bawah kaki saudara. Semoga damai sejahtera Allah. Makanya ketika Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu tetap. Tanpa damai sejahtera, saudara nggak bisa melawan sejarah. Damai sejahtera berbicara pikiran yang tenang, saudara. Apakah saudara punya pikiran yang tenang, ada damai sejahtera menghadapi tahun 2014? Apakah saudara masih yakin tahun ini kau akan jadi kepala bukan ekor, karirmu akan tetap naik tidak turun, saudara? Apakah kau yakin kau naik gaji tahun ini, saudara? Tapi dengar baik-baik, kalau kita punya Yesus, kita punya damai sejahtera. Semoga damai sejahtera Allah segera menghancurkan iblis di bawah kaki saudara. Saudara pernah ketemu ular? Pernah mau injak ular, saudara? Ular kalau mau diinjak kepalanya begini, saudara. Dia tidak akan mengizinkan kepalanya diinjak oleh saudara. Saudara kalau mau mengalahkan ular, paling gampang saudara pakai pedang, saudara. Bawa pedang, tebas saja kepalanya, saudara. Pedang berbicara firman Allah. Firman Allah seperti pedang bermata dua. Saudara, mulailah di tahun ini dengan memperkatakan firman Tuhan. Ketika Yosua mau masuk Yeriko, Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, mau perjalananmu di tahun 2014 berhasil dan beruntung, saudara? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, aku datang agar engkau memiliki hidup. Firman Allah datang agar kita memiliki hidup. Firman itu harus diam di dalam hati saudara. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Itulah yang Daud katakan. Daud berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. My soul is consumed longing for your word at all time, kata Daud. Hatinya hancur rindu akan firman setiap waktu, saudara. Tadi malam saya berdoa, saya berkata, Tuhan, saya mau hati saya hancur seperti itu, Tuhan. Saya mau rindu akan firman-Mu seperti itu, saudara. Berapa banyak saudara haus akan firman Tuhan? Apakah di dalam resolusimu tiap tahun nambah baca firman-Nya tiap hari, saudara? Bukan berapa banyak firman yang saudara baca, tetapi apakah kehausanmu akan firman bertambah setiap hari? Makin saya baca firman Tuhan, makin saya merasa saya belum tahu apa-apa, saudara. Saya merasa saya butuh Tuhan. Tuhan, berikan aku pengertian akan firman. Mari di tahun ini perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, saudara. Ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, atmosfer mulai berubah, saudara. Perkatakan firman Tuhan lagi saudara ada di kamar mandi. Perkatakan firman Tuhan lagi saudara dalam perjalanan ke kantor. Dimanapun saudara berada, perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan penuh kuasa. Saya bertemu dengan salah seorang orang yang saya pernah latih, saudara. Dia baru pulang dari Melbourne beberapa hari yang lalu. Hari ini dia berangkat lagi ke Melbourne. Tapi saya bertemu dia beberapa hari yang lalu. Dia ceritakan salah satu highlight dalam hidup saya di tahun 2013. Dia berkata, satu kali kakinya mengalami sakit yang luar biasa. Dia suka main bola, dia mengalami cedera. Dan dokter berkata, kakimu ini dicek. Kalau minggu depan nggak ada perbaikan, mungkin harus dioperasi. Jadi dia pulang dari dokter itu, dia mulai memperkatakan firman Tuhan, saudara. Dia ingat waktu dia dilatih, dia diajar memperkatakan firman Tuhan. Jadi dia mulai memperkatakan 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri yang sudah memikul dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya saya yang sudah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Dia memperkatakan firman yang setiap kali dia ingat dia perkatakan. Seminggu berikutnya dia datang ke dokter. Dokternya berkata, aneh,
Saya juga nggak tahu penyebabnya, tetapi kakimu sudah sembuh, kata dokter. Saudara, nggak ada tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, Tuhan kita luar biasa, saudara. Tuhan kita setia. Masalahnya kadang kita kurang setia. Kalau saudara setia, Tuhan akan setia menepati janji-janji. Menanti dengan sabar, sebab besar upah buat saudara. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tetapi barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara percaya bahwa Allah ada? Sebelum ada saudara, Allah sudah ada. Sebelum saudara lahir, Tuhan sudah ada. Tuhan tahu kapan saudara akan mati. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup saudara di depan. Kalau saudara mau tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu, cari tahu saudara, cari Tuhan. Carilah Tuhan. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tetapi barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Saudara, saya melihat kehidupan saya sebagai orang percaya. Tahun 99 ketika saya bertobat sungguh-sungguh di kampus, saudara. Waktu itu uang bulanan saya 700.000. Saya harus mengirit untuk makan 3 kali sehari. Tetapi waktu itu saya mulai melayani di DC. Jadi saya kadang-kadang skip 1 kali makan untuk biaya telepon jiwa orang-orang yang ada di DC sana. Dan waktu itu buat saya puasa itu so easy, sangat gampang saudara. Karena pertama uangnya terbatas. Nggak bisa makan yang mewah-mewah. Makan 2.000 di warteg aja udah syukur saudara. Jadi saya mengambil waktu untuk banyak berpuasa. Puasa 40 hari. Itu sepertinya semangat saudara untuk berpuasa. Tapi makin saya jadi orang Kristen, makin bertumbuh jadi pemimpin, makin sulit puasa saudara. Kenapa? Banyak rapat saudara. Setiap kali rapat ada makanan saudara. Itu tantangan luar biasa untuk berpuasa. Saudara, kalau rapat sama pemimpin itu makannya yang enak-enak saudara. Bukan makannya di warteg saudara. Makanya Amsal berkata kalau engkau ketemu petinggi-petinggi, lihat makanan yang enak-enak, taruh pisau di leher kalau besar nafsu. Nggak gampang untuk berpuasa saudara. Tapi Tuhan ingatkan saya di tahun ini, bersungguh-sungguh dengan segenap hati mencari Tuhan. Ambil puasa saudara. Cari Tuhan. Ambil komitmen untuk membaca firman Tuhan lebih banyak lagi saudara. Tanggal 31 Desember saya membaca semua pasal, semua kitab yang ada pasal 31-nya saudara. Dan satu ayat yang rema buat saya di dalam 2 Kawan pasal yang ke-31. Ayat yang ke-21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Saudara, apa yang saudara mulai di tahun ini? Dalam setiap usaha yang saudara mulai di tahun ini. Saudara, ini seorang Raja Hizkia. Dia punya banyak kekayaan, tetapi dia memulai di dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Artinya apa saudara? Dia memulai yang pertama di dalam hidupnya adalah dia memulai dengan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia mencari Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara mau segala usaha saudara berhasil di tahun 2014? Carilah Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata, don't just look on your Facebook, but get your face in this book. Saudara. Jangan hanya lihat Facebook saudara,
Tapi harum muka saudara di Alkitab ini saudara. Buku ini saudara, ini buku rahasia saudara. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saudara, ini buku luar biasa. Ini firman Tuhan. Tanpa firman, gelap gulita saudara. Firman adalah pelita bagi kaki saudara dan terang bagi hidup saudara. Saudara mau berhasil di dalam hidup saudara, firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan yang lurus, akulah jalan yang benar. Berapa banyak hidupmu saudara berkelok-kelok di tahun 2013. Jalan hidupmu berliku-liku. Sepertinya naik turun lembah, nggak lurus jalannya. Karena yang lurus ada di sini saudara. Akulah jalan yang lurus, kata Tuhan. Firman Tuhan. Tiap hari pastikan saudara buka buku ini saudara. Baca firman Tuhan saudara. Tanpa firman tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan mengerti segala sesuatu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup saudara. Hizkia mencari Tuhan. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, waktu saudara bertobat kenal Tuhan Yesus, berapa firman Tuhan yang saudara baca tiap hari? Hari ini apakah saudara masih membaca lebih banyak firman dibandingkan tahun yang dulu? Saya melihat salah satu teladan Bapak rohani dalam hidup saya adalah Pak Jeff dan Ibu Ennett saudara. Mereka punya banyak Alkitab. Bahasa Arab ada, Ibrani ada, tebal-tebal saudara. Dan kemanapun mereka pergi, di dalam tas mereka penuh dengan Alkitab. Dan yang luar biasa saudara, setiap kali kalau saya ketemu Ibu Ennett, dia ada lagi waktu kosong, nggak ada lain, nggak ada bukan yang sedang dia buka Alkitab, lagi nulis-nulis saudara, lagi menggaris Alkitab. Dia udah membaca Alkitab bolak-balik berulang-ulang kali, tetapi dia masih tetap membaca Alkitab. Dan Ibu Ennett punya ayah, usianya tahun ini 94 saudara. 94 tahun. Tahun lalu dia 93 datang ke Indonesia, dia khotbah, masih khotbah. Saudara, kalau umurmu 94 tahun masih baca Alkitab ya saudara? Atau saudara udah mulai pikun? Kenapa orang pikun? Kalau saudara baca Alkitab ini, saudara gak akan pernah pikun hidup saudara. Seorang hamba Tuhan namanya Kenneth Hagin, dia gak pernah pikun. Kenapa? Karena firman Tuhan. Dia percaya firman Tuhan punya kuasa di dalam kehidupan. Orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Bolehkah tim penyembahan, saya mau tutup dengan kesaksian saudara. Salah seorang anak rohani saya, satu kali dia berkata, karena dia kerjanya di bagian perpajakan, dia diminta membuat laporan pajak ganda. Jadi dia mengambil keputusan untuk keluar dari perusahaan di mana ia bekerja. Dia sudah dapat gaji yang cukup oke. Jadi dia melamar saudara. Dia melamar ke satu perusahaan. Dan waktu dia diinterview oleh HRD sampai ke direkturnya saudara. Sampai presiden komisarisnya interview dia. Dia bingung. Ngelamar jadi staf aja interview sampai presiden komisaris. Tetapi anaknya polos, usianya baru sekitar 24 waktu itu. Dia sangat polos, dia berkata ya mungkin pengen kenal. Dan beberapa minggu berikutnya dia disuruh sign kontrak bahwa dia diterima. Saking senangnya saudara, dia lupa baca kontraknya, dia langsung tanda tangan. Dia diterima bukan jadi staff, dia diterima jadi manajer accounting di perusahaan. Saudara, habis dia signing kontrak dia baru mules. Karena dia tidak terlalu punya pengalaman jadi manajer accounting. Dia harus bikin laporan di dalam bentuk laporan di komputer saudara. Dia nggak ngerti sama sekali nggak ngerti. Dia berkata, Kak, saking takutnya saya, kadang-kadang di kantor mules. Dia ke toilet saudara, bawa handphonenya, dia nggak baca BBM-nya, dia mulai buka Alkitab.
Dia baca kitab Amsal bolak-balik 1-31, ulang lagi 1-31, 1-31. Dia menemukan satu janji Tuhan di Amsal 28 ayat 5 bagian B, dikatakan orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Bulan pertama ketika dia kirim laporan itu, dia berdoa, Tuhan saya nggak tahu ini benar atau bukan laporannya. Tuhan kalau ini salah, sambil dia berbahasa roh di depan komputernya, kalau salah Tuhan bikin benar ini laporannya. Sebagai anak Tuhan, dia nggak tenang hati nuraninya. Dia pengen mundur karena merasa diri nggak mau. Bulan pertama dia ingin mundur, nggak jadi, saudara. Bulan kedua nggak jadi. Bulan ketiga waktu dia mau mundur, saudara, Tuhan berbicara kepada dia. Anakku, kau lihat langit. Siapa yang menciptakan langit? Bukankah aku yang menciptakan langit? Aku Allah yang luar biasa. Anakku, aku tempatkan kamu di perusahaan. Aku akan beri kamu kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas kamu. Bulan ketiga dia dipanggil bosnya, saudara. Dia udah siap, kalaupun dipecat nggak apa-apa lah, 3 bulan jadi manajer. Waktu dia dipanggil bosnya berkata, kerjaan kamu sangat bagus. Kami angkat kamu jadi karyawan tetap. Masa percobaan 6 bulan, 3 bulan dia diangkat. Bulan berikutnya bosnya panggil lagi. Selalu setiap kali bosnya panggil, bosnya berkata, kerjaan kamu sangat bagus, kami mau naikin gaji kamu. Dalam 1 tahun dia naik 2-3 kali gajinya, saudara. Dan bosnya kasih pengumuman kepada bagian yang lain, kalau kalian gak ngerti kerjaan kalian, tanya dia. Dia seorang manajer, tetapi bosnya memperlakukan dia kayak jinak. Kalau bosnya mau rapat, selalu ajak dia. Bosnya lihat dia, kalau dia oke, bosnya mantap, saudara. Dan beberapa bulan berikutnya bosnya panggil dia. Bosnya berkata, kerjaan kamu bagus, kami mau kasih kamu mobil. Dia berkata, bos jangan dulu, saya doa dulu. Beberapa bulan lagi bosnya berkata, pokoknya kamu harus terima. Ini mobil pemberian kantor karena kerjaan kamu bagus. Dia berkata, oke bos, kalau kayak gitu kasih mobil yang biasa, jangan terlalu bagus. Karena dia nggak mau orang-orang lain iri dengan dia. Dan saudara, perusahaan itu nggak pernah untung sebelumnya. Tapi sejak dia jadi manajer accounting, perusahaan itu bisa expand. Dan ketika diaudit, the best performance, dia menjadi orang kepercayaan di dalam perusahaan itu sampai hari ini, saudara. Bukan karena dia bisa. Beberapa bulan berikutnya saya ketemu dia berkata, Kak, saya yakin beberapa bulan awal kerjaan saya itu laporannya salah, Kak. Sekarang saya udah ngerti. Kenapa? Karena dia bawa pulang, dia pelajari, saudara. Dia tidur jam 2 pagi, dia belajar. Dia kerja keras untuk cari tahu, saudara. Dia cari Tuhan dan dia lakukan bagiannya, dia belajar. Sekarang Kak, saya udah ngerti. Waktu itu salah Kak yang saya bikin. Saudara, jangan coba seperti apa yang dia lakukan. Tapi saudara belajarlah mencari Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan di tahun ini, pada mulanya Allah. Mulailah dengan Tuhan. Mulailah dengan Tuhan. Pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Sebelum saudara memulai apapun setiap hari, mulailah dengan Tuhan. Ketika saudara bangun tidur, ingatlah firman Tuhan. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau berhasil dalam apa yang saudara kerjakan, firman Tuhan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Mari di tahun ini saudara mau mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan, carilah Tuhan. Ambil puasa. Saudara baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman itu siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Karena Tuhan akan membuat perjalanan di dalam kehidupan saudara berhasil dan beruntung. Saya sudah melihat ada begitu banyak orang berubah, saudara. Dari tahun 2009
yang Tuhan ajar dalam hidup saya. Hendy, tiap tahun kau harus makin setia dengan buku ini. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil, saudara, dan kau akan berubah. Mari kita berdoa. Jangan pernah tidak semangat, setiap hari harus ada semangat yang baru. Saya percaya, sekali lagi saya juga mengucapkan mewakili tim kepemimpinan selamat tahun baru 2014. Jadi kita percaya bahwa selalu ada tantangan di dalam setiap kehidupan kita, tapi Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Jadi perhatikan ke depan semua, ada pengumuman yang akan disampaikan bahwa tahun 2012 di bulan Mei ada satu pesan daripada hamba Tuhan, itu namanya Paul A. Bicara tentang keseimbangan. Tadi dikatakan sudah disampaikan di awal tahun ini merupakan sesuatu kebenaran yang luar biasa, modal bagi kita semua untuk menghadapi tahun 2014. Keseimbangan itu bicara tentang firman dan roh. Jadi kalau kita hanya penuh akan pengetahuan firman tanpa roh, maka kita akan mengalami kekeringan, layu dan mati. Tetapi juga kalau kebanyakan roh tanpa firman, jadi sedikit-sedikit ngeroh, kurang nampak bumi, cuma dengar Tuhan bicara demikian, Tuhan bicara demikian, firmannya nggak pernah dibaca, itu juga akan meledak katanya. Satu waktu akan meledak. Jadi antara firman dan roh, antara pengetahuan firman dan berdoa harus seimbang. Itu modal kita di 2014. Apa maksudnya? Maksudnya berhubungan dengan pengumuman yang akan saya sampaikan. Jadi pastikan minggu depan tanggal 12 Januari setiap kita yang sudah ikut di kelas pertama, supaya tahu bisa menghidupi keseimbangan itu sendiri, jangan sia-siakan orang yang mau bayar harga untuk mengajarinya, yaitu Kak Sudi. Jadi pastikan minggu, kita boleh tepuk tangan. Jadi pastikan yang tepuk tangan yang sudah mendaftar minggu depan ada di ruangan untuk belajar ini. Untuk bukan hanya sekedar belajar, tapi memperlengkapi diri kita menjadi orang-orang yang seimbang. Seimbang di dalam firman, seimbang di dalam roh, maka akan kinclong nanti waktu ada di dunia. Nah, mau kinclong nggak? Kinclong gitu. Kayak saya lah kinclong. Oke? Nah, yang kedua, jadi pastikan lanjutan daripada apa yang tadi disampaikan oleh Kak Hendy untuk kita memulai dengan benar. Secara prakteknya, minggu depan akan disampaikan bagaimana nanti menjadi wanita-wanita yang kinclong, yang siap mendampingi para raja-raja. Jika bagi para pria juga akan disampaikan nanti bagaimana sih jadi raja yang benar gitu. Maksudnya bagaimana kita memulai dengan benarnya untuk menjadi raja, untuk menjadi wanita-wanita pendamping raja. Jadi pastikan untuk minggu depan kita tetap ada, sampaikan kepada teman-teman kita yang hari ini tidak hadir, untuk setiap kita juga mengalami di awal tahun mengalami bersama-sama tentang firman-Nya. Jadi saya percaya ini adalah modal setiap kita. Firman dan roh harus ada di dalam kehidupan kita. Oke? Dan meneguhkan daripada apa yang tadi dikhotbahkan. Saya juga tadi, ini bukan khotbah tambahan, tapi ini pesan profetik. Waktu penyembahan sebelum Kak Hendy juga sampai, Tuhan juga berbicara tentang firman-Nya di Yesaya 40 bahwa katanya pandanglah ke langit. Yesaya 40 ayat 26, dan perhatikanlah siapakah yang menciptakan bintang-bintang. Dia yang mengatur mereka seperti pasukan. Ia tahu jumlah mereka semua dan memanggil masing-masing dengan namanya. Tak ada satupun yang hilang karena besarnya kuasa Tuhan. Tetapi dia berkata juga, hai orang percaya, jadi Israel, dia bilang, mengapa engkau berkeluh kesah? Mungkin di tahun-tahun yang akan kita hadapi ini, di tahun 2014, akan banyak kita dengar keluh kesah, akan banyak kita dengar orang-orang yang mengeluh. Tapi Tuhan mengingatkan, mengapa kita sebagai orang percaya berkeluh kesah? Karena dia mau mengatakan di ayat 28, masa engkau tidak tahu katanya, dan tidak mendengar Tuhanlah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Ia tak pernah menjadi lelah atau lesu, pikirannya tak dapat diselami. Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada orang yang tak berdaya. Dan kita akan mengalami, kita akan melihat bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, anak-anak remaja jatuh tersanjung. Tetapi firman Tuhan buat setiap kita, ini janji Tuhan. Catat baik-baik dan ingat baik-baik ketika kita mengalami kelesuan di hari-hari kita. Ayat 31 berkata, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru.
Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Boleh kita berikan tepuk tangan? Tuhan tidak berjanji bahwa masalah akan diluputkan dari dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan memberikan kekuatan baru buat setiap kita. Tahun ini mungkin dunia boleh berkata, ini tahun yang gelap, tahun yang tidak stabil, tahun yang penuh tanda tanya, karena ada kan guncangan-guncangan politik. Tetapi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, persiapkan pemberian yang terbaik. Bahwa ini